Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak yang saya muliakan, adik-adik juga, Masya Allah, perlu diketahui termasuk salah satu dari bimbingan Nabi SAW, kalau ada saudaranya yang sedih, kita hibur. Wah, termasuk ini trauma healing. Kami menghibur Anda, termasuk kami ingin menyampaikan wasiat. Kalau ada musibah, apa yang perlu kami berikan pada Anda dari nasihat? Kenapa? Karena kalau seandainya yang diberikan kepada Anda pakaian, lihat pakaian banyak nggak dipakai, pakaian cepat rusak, pakaian cepat usang. Seandainya dikasihkan kepada Anda duit berapa lama dipakai? Habis. Tapi kalau diberi nasihat, Allah, Rasulnya memberi nasihat ketika kita kena musibah, nasihat itu masuk dalam hati kita, bahkan bersisa sampai akhir hayat kita. Kita meninggal dalam keadaan apapun, dalam keadaan hati kita sudah kuat, iman kuat. Perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Coba apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa basyirus sabirin." Bergembiralah bapak-bapak, ibu-ibu yang sabar. Coba Allah bilang, siapa yang sabar? Kalau kena musibah, mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, orang yang sabar mengucapin seperti ini, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka ini apa? Akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kalau sabar, dipuji sama Allah, terus dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, warahmah, dan bapak dapat rahmah, dan bapak ibulah yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada solusi ketika ada musibah kecuali sabar. Kita ketika mencela takdir, ya Allah, Allah kok memberikan kita seperti ini ya? Ya Allah, Allah kok menyiksa kita ya? Ya Allah, Allah kok mengadab kita ya? Jangan. Husnudzon selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Celaan kita terhadap takdir Allah, marahnya kita terhadap musibah letusan Gunung Merapi ini tidak akan ada manfaatnya. Gunung Semeru ini tidak akan ada manfaatnya kecuali apa? Menambah kesedihan. Jadi obatnya apa? Gak ada solusi kecuali sabar. Dan sabar itu kapan? Diawali ketika awal Gunung Semeru meletus, Anda terpaksa mengungsi, Anda kehilangan harta, kehilangan sebagian keluarga yang disayang, saat itu Anda sabar. Kalau kita sabar, baru 1 minggu kemudian, kita bisa sabar 1 bulan kemudian, sebenarnya itu bukan hakikatnya sabar. Sabarnya Anda sekarang ini sabar. Nabi SAW sebelum wafat, Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya 3 hari sebelumnya. Ya, kata Nabi apa? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah jalla wa ala. Ya, janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian selalu baik sangka sama Allah. Ingat Pak, kita harus baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Kata Allah apa? Tidaklah musibah yang menimpa Anda semua, ya, pada bumi, menimpa kita yang ada di bumi ini dari Gunung Semeru ini, begitu pula yang menimpa pada diri kita semuanya, kecuali apa? Sudah dicatat dalam buku takdir. Takdir Allah, Semeru meletus pada hari-hari kemarin, ya, sore hari meletus, sudah dicatat di catatan takdir 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta, sudah dicatat. Ya, siapa yang meninggal sudah dicatat, siapa yang selamat dicatat, siapa yang mengungsi dicatat, subhanallah. Ingat, ya, sesungguhnya ini bukanlah azab, tapi hanya apa? Untuk menghapus dosa Anda, menguji iman Anda, menguji kesabaran Anda. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia sudah berwasiat, ya bunai, ya, innal musibata ma ja'at liduhlikak walakin litamtahina sabrak wa imanak. Wahai anakku, ya, kata beliau, ya, sesungguhnya musibah ini bukanlah untuk mencelakakan Anda, tapi untuk menguji Anda, iman Anda dan kesabaran Anda.
Kemudian kata beliau, ya bunai, al-qadru sab'un wa sab'u la ya'kulul maitah. Kata beliau apa? Wahai anakku, takdir buruk dari Allah, katakan seperti gunung Semeru yang meletus ini, itu apa? Sebenarnya seperti binatang buas. Binatang buas akan mencari hewan yang masih hidup. Binatang buas nggak mau makan bangkai. Sama, takdir buruk seperti ini gunung Semeru yang meletus ini nggak mencari apa? Nggak mencari orang yang hatinya sudah mati, nggak punya iman sama Allah. Tapi yang dicari siapa? Hati-hati Anda semua yang masih seger, hidup, beriman kepada Allah. Nggak perlu apa takdir buruk mencari orang yang nggak beriman sama Allah. Tapi yang dicari Anda ini untuk apa? Untuk menguji keimanan Anda, untuk menguji kesabaran Anda. Perlu diketahui, ya, sebenarnya telah disiapkan surga bagi bapak dan ibu-ibu. Coba Nabi sudah bersabda, ya, ma yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Bayangin bapak ibu-ibu, kata Rasulullah apa? Senantiasa cobaan, musibah Allah berikan kepada mukmin atau mukminah, bapak, ibu-ibu, anak laki, anak perempuan, kakek, nenek, akan dikasih sama Allah terus menerus. Habis Covid, ada gunung meletus. Sebelumnya ada musibah juga banjir. Sebelumnya ada. Terus kita nggak akan berhenti dari musibah sampai apa? Sampai kita meninggalkan bumi ini, sampai kita wafat. Dan musibah akan terus. Habis gunung Semeru akan ada musibah yang lainnya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Musibah bagi kita, diri kita, harta kita, keluarga kita, anak kita. Sampai apa? Sampai kita menghadap Allah, gak ada dosa. Kenapa? Karena semua itu dosa Anda dihapuskan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada solusi kecuali sabar. Gak boleh meratapi. Ingat, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hanya menasehatkan, kami hanya saling mengingatkan, dan Anda yang merasakan. Tentunya Anda semakin hati yang Anda rasakan semakin dalam daripada kami yang hanya bicara. Ya, kadang kami bisa nasihatin sabar, tapi kami nggak sesabar yang Anda miliki. Ya, dan subhanallah, ya, rumah milik Allah aslinya, harta milik Allah, keluarga Anda milik Allah. Itu titipan. Ada saatnya yang Allah titipin, Allah akan mengambil haknya untuk diambil kembali. Nah, maka kita nggak boleh melarang Allah untuk mengambil haknya. Dan Allah sudah mengambil haknya untuk apa? Untuk Anda, Masya Allah, dijadikan orang sabar yang imannya semakin tinggi. Nah, maka itu tadi kata para ulama salaf juga apa? Laulal musibah lawaridna fi yaumil qiyamah muflisan. Kalau bukan karena musibah, kalau bukan karena bencana, niscaya kita hari kiamat dibangkitkan sama Allah dalam keadaan menjadi orang yang merugi. Loh, kok bisa? Ya, kalau kita nggak dapat bencana, artinya dosa kita masih banyak. Tapi bapak dikasih bencana, ibu dikasih bencana untuk apa? Menghapuskan dosa. Sehingga apa? Datang hari kiamat dalam keadaan bapak ibu beruntung. Kenapa? Dosa-dosa sudah dihabiskan. Itu Masya Allah, jangan lupa. Terus kuatkan hati. Kenapa? Ini lebih berharga, lebih menancap di dalam hati untuk menaikkan iman kita daripada sekedar makanan, sekedar pakaian, sekedar harta. Walaupun kita juga butuh, tapi justru seperti inilah saatnya kita butuh. Saat bencana seperti ini, ingat, jangan ada kata-kata menyembelih kepala sapi di bawah kaki gunung Semeru. Ini kesyirikan di atas kesyirikan. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW, ketika mereka di tengah lautan, di ombang-ambing ombak yang besar, mereka lupa dengan berhala, lupa dengan sesembahan, lupa dengan yang mereka sekutukan kepada Allah, sampai mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul-betul ikhlas. Ya, betul-betul mereka ikhlas. Ya. Ketika mereka sudah ikhlas, mereka kembali ke daratan. Falamma najjahum ilal barri, ya, ketika kembali ke daratan, ya, baru mereka terjatuh dalam kesyirikan lagi. Sedangkan kita, kalau dikasih musibah, harusnya kita semakin kembali kepada Allah, bukan tambah berbuat syirik. Ya, justru syirik ini akan menjadi apa? Musibah di atas musibah. Hati-hati. Ketika ada gempa seperti ini, bukan penunggu gunung yang bikin gempa, bukan, tapi Allah. Seperti tsunami kemarin, apa sebabnya tsunami terjadi? Karena lapisan dari lautan yang bergeser. Ya, jangan sampai berhenti di situ. Karena gunung yang meletus, jangan sampai berhenti di situ. Siapa yang menggeser lapisan? Allah kirimkan malaikatnya
untuk menggerakkan lapisan. Siapa yang meletuskan gunung? Allah perintah malaikatnya untuk menggerakkan. Bukan wali fulan, bukan pendunggu gunung. Ya, bukan kiai fulan, bukan juga wali-wali fulan, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Enggak ada yang tahu pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri, yaitu malaikatnya. Masalah banjir, angin puting beliung, enggak ada kaitannya sama siapapun dari orang-orang saleh ataupun orang-orang sakti atau jin penunggu gunung atau lautan tersebut, enggak. Semuanya hanya Allah. Ingat, ikhlaskan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salat, nangis, mengeluh kepada Allah. Gak perlu kita ngeluh pada manusia. Ya, gak perlu kita ngeluh pada manusia. Manusia kadang bantu, ada kepentingan, bawa bendera. Tapi kalau kita minta sama Allah, gak ada bendera apapun kecuali kalimat tauhid, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi Allah lah yang benar-benar mengangkat musibah ini. Ya, dan kita dikasih musibah pasti ada sebabnya. Allah ingin coba iman kita. Makanya apa? Ketika ada musibah, semakin jauhkan diri dari maksiat apapun. Ya, baik maksiat diri kita ataupun kesyirikan. Ya, ketika seperti ini semakin ingat sama Allah. Ketika Anda terhimpit, saat itu pertolongan Allah semakin dekat. Ya, semakin dekat. Dan di balik musibah ingat, pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Dari satu kesusahan, Allah akan datangkan kepada Anda berapa kali lipat, bahkan double kemudahan-kemudahan. Setelah ini Anda susah, ingat saat ini akan ada sesuatu yang besar. Bapak, Ibu-ibu, kalau ada musibah, apa yang perlu Anda lihat? Lihat orang yang dapat musibah lebih besar daripada Anda. Jangan lihat musibah yang lebih ringan musibahnya daripada kita. Kalau urusan dunia, lihat yang di bawah. Kalau kita dapat dunia, harta, lihat orang yang lebih miskin daripada kita. Ya, biar kita selalu bersyukur. Ketika kita dikasih bencana, lihat orang yang bencananya lebih besar daripada ngelihat orang yang bencananya lebih kecil. Kita ini mungkin sebelum seberapa, dibanding di Suriah 6 tahun terjadi peperangan, gak ada air, gak ada listrik 6 tahun. Kita baru berapa hari? Lihat musibah yang lebih berat daripada kita lebih banyak. Sehingga apa? Kita selalu berhusnudzon sama Allah, bersyukur dengan apa yang qadha yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu Ibu ya. Semoga tetap sabar, jaga selalu keimanan ya. Semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setelah musibah ini janji Allah akan ganti yang lebih baik. Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar. Maka solusinya apa, Ibu? Bertakwa. Datangi apa perintah Allah, jauhi maksiat. Kemudian ditambah ayat setelahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang Ibu enggak sangka-sangka. Allah kalau memberi rezeki itu lebih dari apa yang kita hayalkan. Kalau sudah Allah beri, kita nggak nyangka-nyangka ada. Yakin itu ya. Baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu, semoga Allah berikan hidayah pada saya, kesabaran pada saya, juga pada Anda semua. Semoga Allah angkat semua musibah ini, dan semoga setelah ini dosa kita dihapus dan dijadikan kehidupan yang lebih baik setelah ini, dan kita dijadikan orang-orang yang selalu istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.